Akhirnya episode 68 sudah rilis. Apakah yang terjadi setelah pasukan Eren pulang ke Pulau Paradis? Sebelum masuk pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 68 berjudul Gyuhei, yang artinya relawan pemberani. Scene dibuka di mana Armin sedang duduk sambil megang kerang. Nah, kalau kalian ingat, kerang ini adalah kerang yang sama saat di season 3 dulu. Di sana Armin sepertinya bercerita kepada seseorang bahwa jika saja 3 tahun lalu mungkin masih bisa merubah keadaan. Dan flashbacklah pada 3 tahun lalu. Jika tahun penyerangan Eren dilakukan pada tahun 854 dan mundur 3 tahun, maka 853, 852, 851. Ya, inilah yang terjadi saat tahun 851. Tepatnya setelah Eren dan kawan-kawan melihat lautan. Dibuka pada scene prajurit Marley yang dikirim ke Pulau Paradis untuk mengintai. Nah, prajurit ini adalah prajurit yang dibicarakan oleh Seke dan Magat sebelumnya, yaitu pasukan Marley menyusup pada 3 tahun lalu dengan 32 kapal, namun tidak ada yang kembali. Dan inilah alasan mereka tidak kembali. Kapalnya mereka tumpangi tiba-tiba terbang di udara, yang saat itu diangkat oleh Attack Titan Eren. Mereka kemudian diantar sampai ke tepi pulau. Di sana datang Hanji dengan lawakannya. Selamat datang di Pulau Paradis dengan nada khasnya. Bahkan mengajak mereka minum teh karena mereka pasti kelelahan setelah menyeberangi lautan. Di sana ada pria yang bernama Niccolo. Dia adalah orang yang datang lebih dulu dan sudah menjadi sandera. Tapi lucunya Niccolo malah menyuruh komandan untuk membunuh para iblis tersebut. Hanji pun kaget bahwa Niccolo tidak berniat mengikuti sandiwara murahannya. Kata Levi, di pihak Marley dengan arogan tak mau meladeni Hanji dan menganggap mereka kotoran. Tapi Hanji mengancam bahwa apa kau yakin karena ada Titan di belakangmu. Tapi kami salut komandan dari Marley ini cukup keras kepala dan malah berniat menembak Hanji. Tapi suara yang berbunyi bukanlah senapannya, tapi senapan dari seorang wanita super tinggi yang bernama Yelena, yang baru saja membunuh komandan tersebut, dan bersedia menerima tawaran minum teh dari Hanji. Ia juga berkata sudah lama ia ingin bertemu dengan Eren. Setelah itu di sebuah camp, tepatnya bagian luar, pasukan pengintai berkumpul. Mereka masih tidak mengerti kenapa Yelena menembaki temannya sendiri. Sementara itu Sasha malah ketiduran. Eren berkata bahwa saat ini mungkin kita masih beruntung karena Marley tidak serius. Lalu di dalam camp, Hanji sangat kagum dengan senjata milik Marley. Wajar, hal ini baru mereka lihat. Yelena menjelaskan bahwa itu adalah perlengkapan senjata dasar prajurit Marley. Dalam satu divisi berisi 20.000 orang dan totalnya adalah 50 divisi. Yang artinya Marley punya 1 juta prajurit. Angkatan laut ada 3 armada yang terdiri dari 21 kapal perang. Dan saat ini Marley sedang mengembangkan daya tempur udara mereka. Dan ini lagi momen lucunya. Levi bilang jangan ketakutan, entar kita diremehkan. Tapi Hanji malah keceplosan dan kaget kok bisa datang dari langit. Tapi Onyako pun menjelaskan kalau itu adalah senjata yang dapat melewati tembok dengan mudah dan muncul dari langit. Hanji yang bingung bertanya jika Marley punya kekuatan seperti itu, kenapa Marley tidak menyerang selama 100 tahun ini? Yelena menjelaskan ada 2 alasan. Pertama adalah gara-gara Titan yang masih berkeliaran di luar tembok. Dengan adanya Titan tanpa akal ini membuat pasukan darat Marley susah untuk menyerang. Sehingga menjadi senjata juga untuk melindungi Eldia dari serangan Marley. Sungguh ironis. Yelena juga kaget dan kagum bahwa rakyat Paradis bisa menghabisi seluruh Titan di luar tembok. Dan lanjut untuk alasan kedua. Adalah karena Marley saat ini sedang berperang melawan negara lain. Ya wajarlah, Marley punya banyak musuh karena sistem pemerintahan mereka beda tipis dengan kekaisaran Eldia dulu. Yaitu menggunakan kekuatan Titan untuk menggulingkan satu negara. Jadi saat itu Marley tidak ada waktu untuk mengurus Paradis. Apalagi dengan kalahnya Titan Zirah dan Titan Binatang, lalu merebut Kolosal Titan dan Female Titan. Oleh sebab itu, Paradis bisa saja bekerja sama dengan negara lain untuk menghancurkan Marley. Nah, Hanji menebak bahwa Yelena dan Onyako pun pasti adalah mata-mata yang menyusup ke Marley karena dendam akibat negaranya hancur. Tapi salah.
Mereka bukanlah mata-mata, mereka adalah tawanan. Setelah negara mereka hancur, mereka dijadikan prajurit karena sama sekali tak bisa melawan negara besar Marley. Sampai hari di mana mereka bertemu dengan Beast Titan dari Marley, dialah Zeke Yeager. Dia terlihat seperti dewa dan memperlihatkan harapannya pada mereka. Sekilas wajah Yelena malah sudahlah. Yelena menjelaskan alasan kenapa ia menembak atasannya adalah karena ia diperintahkan oleh Zeke. Dan mereka disebut sebagai prajurit sukarelawan dari fraksi anti Marley. Tujuan kami adalah pembebasan orang Eldia. Pada hari lainnya ini adalah rapat pertemuan. Bisa dibilang rapat yang berbeda dengan di season 3-nya. Sebelumnya Sasha sakit, tapi kali ini mereka semua ada di sini. Komandan Hanji menjelaskan bahwa ini adalah tuntutan Zeke Yeager kepada Paradis, yaitu dirinya diterima oleh Paradis dan dipertemukan oleh Eren Yeager yang merupakan adiknya dari ibu yang berbeda, yang saat ini memiliki Titan Perintis atau Founding Titan. Sebagai gantinya, Paradis dijamin aman dengan teknologi baru dan hubungan negara lain. Tapi para veteran menolak bahwa dia itu Beast Titan loh, yang telah menghancurkan pasukan pengintai, mengubah penduduk desa Ragako menjadi Titan dan membuat ketakutan di dalam tembok. Komandan tertinggi Sakle sadar bahwa dengan kekuatan tidak bisa, maka digunakanlah bujuk rayu. Cerdas juga Zeke, tapi intinya mereka tetap mengincar Founding Titan milik Eren. Tapi Pixis sadar akan hal itu, dan Hanji melanjutkan bahwa Zeke punya rencana rahasia. Untuk itu, ia perlu pewaris Founding Titan dan pewaris darah kerajaan. Dengan begitu, dunia dapat diselamatkan dan rencana rahasia ini baru diungkap jika dua syarat tersebut sudah terpenuhi. Eren yang mendengarnya tiba-tiba memukul meja lagi. Tapi kali ini ia sudah ingat. Hari itu hari di mana ia bersentuhan dengan Smile Titan. Ternyata ia tahu bahwa Smile Titan adalah Dina Fritz, istri pertama ayahnya yang memiliki darah kerajaan. Dari saat itu ia bisa mengaktifkan kekuatan Founding Titannya. Karena Zeke adalah anak Dina, maka ia tahu sepertinya Zeke sudah menemukan cara untuk bebas dari sumpah anti perang. Tapi Eren berkata satu-satunya harapan kita para Eldia adalah mengaktifkan hal tersebut dan menginjak-injak dunia dengan 10 juta titannya yang bersemayam di dalam tembok saat ini. Lalu kenapa sampai saat ini Eren tutup mulut dan baru sekarang ia katakan? Itu karena Eren khawatir dengan Historia yang merupakan pewaris darah kerajaan. Satu-satunya selain Zeke saat ini. Eren tak ingin Historia diubah menjadi Titan dengan informasi yang setengah-setengah. Nah, sepertinya Hanji merasa ini sejalan dengan rencana Zeke. Dan Komandan Nail berkata, apa kau sudah gila mempercayai musuh? Nah, sedikit informasi saja bagi yang membaca manganya pasti sudah tahu. Bahwa Hanji sama sekali tak tahu rencana Zeke dan kecurigaan Nail itu sudah benar. Oke, lanjut. Para veteran Marley juga mulai panas, kenapa sih orang Marley yang tinggal di sini enggak di-kill aja? Tapi Hanji menegaskan bahwa mereka diperlukan untuk melindungi pulau dan juga punya komunikasi nirkabel dengan mereka. Di sisi lain, Yelena berpura-pura sebagai Sandra dan memancing armada Marley yang baru datang. Dengan ledakan dahsyat, inilah kali pertama Armin dengan kolosal Titannya berubah di Paradis. Yang pada akhirnya pasukan Marley ditawan dan disambut oleh Levi dengan omongan kasarnya. Kembali ke omongan Armin yang mengingat masa-masa 3 tahun lalu. Bahwa walaupun mereka Eldia, tapi di laut sana tak hanya ada musuh, tapi juga ada teman. Tapi sayang sekali scene di mana Levi dan Yelena berdekatan tidak ditampilkan. Lanjut, Onyakopon menjelaskan bahwa ini adalah pelabuhan. Sebenarnya adegan ini sangat lucu di manganya, di mana Connie menganggap tempat ini adalah tempat permainan anak-anak. Lalu Jin menganggap ini pemandian air panas. Oh, kalau kalian sadar, Jin adalah karakter favorit Isayama sebelum Renner. Dan dari sini ia sudah memberi gambaran dari Jin bahwa setelah menamatkan manga, ia akan membuka sauna atau pemandian air panas. Nah, itu yang di-cut. Tapi yang tidak adalah pertanyaan serangan dari Sasha kepada Onyakopon. Kenapa kulitmu hitam? Sejenak Onyakopon kena mental, tapi kemudian dengan bangga dan tidak baperan, ia menjelaskan bahwa orang-orang yang menciptakan kita ingin melihat bahwa akan lebih menarik jika ada berbagai macam orang. Sama seperti rakyat Ymir yang bisa berubah menjadi Titan.
Kita semua ada karena diinginkan. Tapi Armin bertanya siapa yang menciptakan kami. Oke, kalau mau dibahas lebih lanjut, ini sudah menyangkut agama dan kepercayaan. Kita tahu sendiri kan bagaimana di Jepang itu. Jadi kita lanjut saja. Di hari lain, Sasha, Connie, Jin, trio lawak sedang berada di camp tempat makanan. Di sana ada Nicolo yang ternyata chef dari Marley. Dengan kebarbaran Sasha, ia langsung makan lobster ataukah udang dengan sangat rakus. Dengan memuji Nicolo membuat wajahnya memerah. Di tempat lain, Eren belajar menembak. Armin menjelaskan bahwa pelabuhan sudah hampir jadi. Mikasa tidak percaya bahwa mereka bisa diajak kerjasama. Kata Armin, awalnya kita saling mencurigai, tapi pada akhirnya kita saling berhadapan sesama manusia. Tapi langsung dipotong Eren bahwa apakah kau melihat ingatan dari Bertol? Jawabannya tidak, alias Armin tak mau memberitahu Eren. Nah, di sini Eren sadar kalau waktu Seke sudah tidak lama lagi, kurang dari 3 tahun. Nah, dalam obrolan ini kita persingkat saja bahwa Armin tidak ingin menggunakan rencana rambling tapi bertukar pikiran dengan Marley. Setelah pelabuhan rampung, mereka akan diskusi dan menuntaskan kesalahpahaman. Tapi Eren menolak, tidak ada kesalahpahaman di sini. Dunia memandangi kita sebagai iblis dan bisa berubah menjadi Titan. Tapi Mikasa berkata bahwa ada juga Marley yang bisa jadi sahabat. Tapi berapa orang? Kebanyakan dari mereka memandangi kita dengan dengki kan? Itu perlu waktu. Ya, kita perlu waktu sampai hari di mana mereka tidak mengganggu kita lagi. Dan tembakan Eren langsung nyambung saat scene penembakan Sasha. Jadi apakah semua salah Eren? Nah, ini kita bahas di lain video ya. Kembali ke masa sekarang, di mana Armin berkata andai saja saat itu ada jalan lain. Hari ini adalah pemakaman orang yang gugur akibat penyerangan di Liberio, termaksud Sasha. Armin merasa ia paling paham dengan Eren, tapi sepertinya tidak lagi. Di tempat pemakaman, Mikasa duduk di belakang makam Sasha. Sepertinya ia masih sedih. Dari kejauhan, Nicolo dibully oleh orang Eldia yang masih benci dengan orang Marley. Tapi untungnya dibantu oleh Jin dan Connie. Ia tidak menyangka Sasha sudah mati. Dengan cerita bahwa anak-anaklah yang nembak Sasha, sepertinya tidak masuk akal. Tapi anak tersebut adalah pejuang, jadi masuk akal. Bahkan Jin minta maaf. Tapi untuk apa minta maaf, Nicolo hanya bertugas untuk menyiapkan makanan saja. Connie juga berterima kasih pada Nicolo karena sudah menyiapkan banyak makanan untuk Sasha. Tapi bagaimana dengan Connie? Ya, Connie menganggap Sasha seperti saudara kembar baginya. Rasanya setelah kehilangan Sasha seperti kehilangan setengah dirinya. Dan datanglah bapaknya Sasha serta istri dan anak yang pernah diselamatkan Sasha, yaitu Kaya. Ini adalah momen haru dan sedih. Lalu Nicolo menawarkan karena dia adalah koki, maka Tuan Braus dan keluarga Sasha bisa memakan makanan enak. Gratis, tentu saja. Lalu berlanjut dua sejoli benci-benci cinta, yaitu Seke dan Levi. Di sini saya suka dengan Seke selalu melawak dengan muka serius. Ia tahu bahwa Paradis sedang merayakan kemenangan yang mereka tidak tahu faktanya. Tapi Levi membalas bahwa ia bisa saja membunuhnya dan mengirimkan mayatnya ke Marley. Lalu kakek neneknya nyawanya pasti melayang. Tapi Levi masih sabar karena rencana rahasia Seke dan menunggu sampai hari itu tiba. Tapi lawakan Seke sekali lagi, ia malah berterima kasih tapi ia akan dijanjikan ketemuan dengan Eren dulu kan. Berhenti memelototiku. Selanjutnya pasukan sukarelawan memberikan obat dan botol pengubah Titan yang didapatkan dari Marley. Tapi sepertinya kebaikan pasukan sukarelawan dibalas dengan tidak sesuai. Karena Komandan Pixis masih curiga dengan mereka plus pergerakan Seke yang masih mencurigakan. Dan akhirnya Seke tiba juga di hotelnya. Ya, sangat istimewa untuk penginapannya. Dan juga sepertinya Seke masih khawatir tentang Gabi dan Falco. Yang dimana mereka berdua berada di dalam penjara dengan ekspresi Gabi yang masih marah. Kembali ke Armin. Ia berkata Eren bermaksud untuk bertindak seorang diri. Mau bekerja sama atau tidak, kedua pilihannya tetap buruk. Yang jelas Armin dan kawan-kawan sudah membunuh banyak sekali manusia. Ia sudah sadar bahwa mereka sudah menyimpang dari jalan damai.
Tapi sudah tak ada jalan lain, seperti kalian di hari itu. Ya kan, Ani, sambil berbicara dengan orang yang gak bisa ngomong, dengan tubuhnya ditutupi kristal. Lalu pada sore hari masih berlanjut setelah keluarga Sasha pergi, Mikasa masih ada di makam Sasha, dengan kata-kata yang pernah ia dengar dari Eren, kalau tidak menang kita akan mati, kalau menang kita akan hidup. Dan disambung perkataannya oleh Eren di sebuah tempat penjara dengan cermin di depannya, sambil cuci muka dan ikat rambut. Kalau tidak melawan, kita tak akan menang. Tatakae, tatakae. Dan selesai. Jadi bagaimana nih? Episode kali ini memang banyak menjelaskan sebelum penyerangan di kota Liberio. Dan mungkin di episode selanjutnya akan kebuka semua misterinya. Jadi tungguin saja ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.